Ya boleh kita kasih tepuk tangannya malam meriah untuk kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many counts have lived together in peace, with a million times treasures, with an abundance and wealth. Indonesia is not just wealth. Indonesia is wonderland. Bisa berbicara bersama saya. Ini di sini dari Ibu Desna, salah satu anggota dewan Kabupaten Banglayu, dari desa.
wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Banggai Laut, yang kami hormati Kementerian Perikanan dan Kelautan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kuandang beserta rombongan yang sempat hadir. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut beserta seluruh jajaran yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati unsur Forkopimda yang sempat hadir. Yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut. Yang kami hormati para asisten, staf ahli, para pimpinan OPD yang sempat hadir. Yang kami hormati Camat Bangkurung, Kepala Desa Kalupapi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah berkat nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Baik, dengan mengucapkan basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Peletakan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Kabupaten Banggai Laut di Desa Kalupapi, Kecamatan Bangkurung pada hari ini Selasa 10 Februari 2026 dimulai. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kuandang. Kami undang dengan hormat Bapak Yanwar Amri Yasman SST PI MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Banggai Laut, yang kami sebut dengan hormat namanya Bapak Sofyan Kaifa SMSI. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut beserta jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Banggai Laut, Kapolres yang mewakili, dan tim 1308 atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri yang mewakili, Kepala Pengadilan Agama yang mewakili, Komandan Pos TNI Angkatan Laut yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut beserta para asisten, staf ahli, para kepala OPD, wabil khusus Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Laut beserta jajaran. Yang kami hormati Camat Kecamatan Bangkurung, yang kami hormati Kepala Desa Kalupapi beserta perangkat desa, yang kami hormati Ketua Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yang kami hormati para tokoh masyarakat adat dan agama, yang kami hormati para penyuluh perikanan. Saya lihat tadi ada 7-8 orang. Ini yang nantinya menjadi ujung tombak di dalam pembangunan maupun pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih, serta seluruh warga masyarakat di Kabupaten Kalupapi, khususnya para nelayan perikanan tangkap yang nantinya akan memanfaatkan Kampung Nelayan Merah Putih. Pertama, tentu puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di siang hari ini kita masih dapat bertatap muka bersama bersilaturahmi dalam rangka
kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Bupati yang terhormat beserta seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, kami perlu menyampaikan perkenalan dulu. Saya Yanwar Amriasman, Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kuandang yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. PPN Kuandang ini mungkin merangkap wilayah pengelolaannya sampai dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak. Karena kenapa? Karena di Sulawesi Tengah sendiri belum ada UPT Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga kami selama beberapa tahun ke belakang cukup sering datang ke Kabupaten Banggai Laut, khususnya dalam rangka pemeriksaan kelaikan kapal perikanan. Karena semenjak UU Cipta Kerja, maka penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan dari Perhubungan ini dialihkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alhamdulillah selama 4 tahun terakhir mungkin sudah lebih dari 4 kali saya sendiri datang ke Banggai Laut. Dan saya cukup jatuh cinta sehingga berulang-ulang saya selalu menyempatkan diri untuk datang, Bapak, karena potensi Banggai Laut luar biasa. Kemudian pada akhir November awal Desember tahun lalu kami juga datang ke Banggai Laut dalam rangka peningkatan kompetensi nelayan. Kami bekerja sama dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi beserta Ibu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Sri, melaksanakan pelatihan sertifikasi kecakapan nelayan SKN sebanyak 60 orang yang nantinya SKN ini akan dimanfaatkan oleh nelayan yang di bawah atau sampai dengan 5 gross ton sebagai sertifikat nahkoda. Kalau dulu ada SKK 60 mil, sekarang penggantinya SKN. Sementara bagi ABK awak kapal 5 sampai 30 itu dimanfaatkan oleh para awak kapal. Jadi itu perkenalan singkat kami dari PPN Kuandang. Nah, karena PPN Kuandang ini satu-satunya UPT kementerian yang menangani pelabuhan perikanan, maka proses pembangunan KNMP di 3 provinsi dari tahap 1 dan tahap 2 PPK-nya menggunakan PPK dari tempat kami, Bapak. Jadi tahap pertama ada 2 lokasi di Gorontalo, 1 lokasi di kota Gorontalo, yang kedua di Panagan, desa Kabupaten Toli-Toli. Yang alhamdulillah dalam pelaksanaannya sudah selesai 100%. Nah, ini pembangunan KNMP tahap kedua. Seperti yang tadi Pak Bupati sampaikan, tahap kedua. Ya, jadi kita bersyukur Kabupaten Banggai Laut masuk dalam proses pembangunan tahap kedua atau 100 pertama pembangunan KNMP di Indonesia. Dan kita patut bersyukur karena tentu berkat upaya dari Pak Bupati beserta jajarannya. Baik, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan dan luruskan, Pak Bupati. Karena di berbagai kesempatan kami datang, melakukan sosialisasi, melakukan letakan batu pertama, masih banyak persepsi yang kurang tepat terkait dengan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Jadi kali ini mungkin sekalian kami juga menyampaikan atau sosialisasikan. Banyak yang menganggap pembangunan KNMP itu adalah pembangunan pemukiman untuk nelayan. Ya, di beberapa kabupaten kami datang seperti itu. Mau dibangun rumah untuk nelayan, padahal pembangunan KNMP ini adalah pembangunan fasilitas sarana prasarana penunjang atau pendukung aktivitas nelayan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Bapak Ibu sekalian, Indonesia tentu kita ketahui merupakan negara maritim, dan Banggai Laut dengan potensi yang sangat luar biasanya, karena paling tidak indikatornya jumlah kapalnya cukup banyak, perusahaan-perusahaan perikanannya berupa UP maupun cold storage di Banggai Laut ini juga sangat banyak. Maka tentu perlu adanya fokus kita untuk bagaimana membangun sektor kelautan dan perikanan ini. Nah, sementara itu
stereotip nelayan, kampung nelayan dalam hal ini di Indonesia masih dianggap kampung yang kumuh, keterbelakangan sarana prasarana, ekonomi minim, bahkan cenderung masuk dalam garis kemiskinan. Tentu perlu ada upaya dari pemerintah untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan, peningkatan ekonomi, dan peningkatan produktivitas melalui strategi social engineering. Jadi bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas, tetapi juga membangun cara berpikir, merubah mindset nelayan, ya, social engineering. Kemudian pembangunan infrastruktur yang modern dan sustainable serta pendekatan tematik. Oleh karena itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari implementasi visi Indonesia bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 serta misi Asia kita kedua, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan yang salah satunya adalah sumber daya ikan. Kemudian misi kita keenam membangun dari desa, dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan melalui Impres Nomor 14 Tahun 2025 percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional. Embrio pembangunan KNMP ini sebetulnya sudah dimulai dari beberapa tahun ke belakang melalui pembangunan kampung nelayan modern, kampung nelayan maju, dan salah satu cikal bakal atau embrionya adalah Alamo yang berada di Samber Pinjeri Biak Tumpor Papua, di mana dalam proses pembangunannya negara atau pemerintah menghabiskan kurang lebih 22 miliar rupiah untuk membangun satu kawasan kampung nelayan yang lengkap, yang terintegrasi sehingga meningkatkan produktivitas daripada nelayan di sana. Nelayan yang awalnya mata pencaharian hanya untuk kebutuhan makan saja atau hanya untuk kebutuhan konsumsi lokal saja, dipasarkan di pasar-pasar lokal, kemudian berubah mindsetnya menjadi bagaimana mencoba mengirimkan produk perikanan yang pada saat produksinya cukup tinggi melimpah, tidak terserap oleh pasar lokal, maka dikumpulkan di cold storage, kemudian dikirimkan ke berbagai daerah. Contoh di Biak Tumpor ini terjadi pada tahun 2025 kemarin. Terdapat 13 kali pengiriman keluar daerah dengan nilai valuasi tentu yang cukup luar biasa. Dan dampak yang paling nyata dirasakan adalah peningkatan pendapatan nelayan yang tadinya 3 juta per bulan menjadi 6 juta per bulan. Tentu ini yang juga kita harapkan terjadi di KNMP Banggai Laut. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati yang terhormat, pembangunan KNMP di Desa Kalupapi, Kecamatan Bangkulu dilaksanakan sebetulnya sudah mulai pada akhir Desember kemarin. Hanya memang ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Dilaksanakan oleh PT Bumi Mandiri Kendari selama 180 hari kerja ke depan dengan total anggaran untuk pembangunan di Kalupapi adalah sebesar 12.844.809.000. Ini adalah pembangunan fisiknya, ya, di luar pengadaan panel dan mesin pabrik es maupun cold storage, perahu atau kapal perikanan sebanyak 10 unit, kemudian mesin dan alat tangkapnya, kendaraan pendingin, kulbok, perlengkapan bengkel, perlengkapan perkantoran dan penilai lengkap, kemudian perlengkapan untuk kios dan sentra kuliner. Ya, kalau di total kurang lebih mencapai 22 hingga 23 miliar untuk satu lokasi pembangunan KNMP ini. Sementara fasilitas-fasilitas fisik yang dibangun oleh pelaksana PT Bumi Mandiri Kendari diantaranya adalah pembangunan tambatan perahu, pembangunan shelter pendaratan ikan, fondasi pabrik es dan CS, kemudian sentra atau shelter kulbok, kios pembekalan, bengkel nelayan,
sentra kuliner, doki, sentra perbaikan jaring atau alat tangkap, kantor pengelola untuk KDKMP, kemudian balai pertemuan, pos jaga, toilet umum, tempat pengumpulan sampah, bangunan genset, gapura, tangki air hingga ipal biotek. Kurang lebih ada 20 bangunan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh operasi desa Merah Putih yang ada di Desa Kalupapi. Oleh karena itu, dengan waktu yang telah ditentukan, mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu, mudah-mudahan dalam pelaksanaannya juga berjalan lancar. Kami meminta dukungan dari Bapak Bupati beserta jajaran, Forkopimda Kabupaten Banggai Laut. Mudah-mudahan pelaksanaan pembangunan dapat selesai pada waktunya dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh warga masyarakat yang ada di Desa Kalupapi, Kabupaten Banggai Laut. Demikian mungkin Pak Bupati yang dapat saya sampaikan dalam membuka kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Kalupapi, Kecamatan Bangkuru. Ini merupakan suatu program yang sangat luar biasa dari Presiden melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan, dan tentunya ini juga tidak lepas dari usaha dan kerja keras dari Bapak Bupati kita tercinta. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Bupati. Dan alhamdulillah Bapak Ibu juga patut berbangga, masyarakat Desa Kalupapi, alhamdulillah Kalupapi terpilih sebagai kampung nelayan merah putih. Tentunya tidak lepas dari usaha juga dan kerja keras dari Ketua DPRD kita yang merupakan putra daerah asli Desa Kalupapi, luar biasa. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama sambutan Bupati Banggai Laut yang terhormat Bapak Sofyan Kaifa, Sarjana Hukum Magister Sains. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Perikanan dan Kelautan yang diwakili Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kuantan yang bertempat di Gorontalo bersama rombongan dan jajarannya yang berada di Banggai Laut. Hari ini bersama rombongan Bupati berada di Desa Kalupapi. Yang saya hormati Forkopimda hadir di tengah kita mewakili Kapolres, Kasat Reserse yang paling ujung sana. Kemudian yang mewakili Pak Dandim, Pak Babur kita yang mantan dan Ramil Bangkuru, sekarang sudah Pak Bupati. Yang saya hormati, ini umurnya belum cukup seminggu di Banggai Laut. Kemarin saya ikut prosesi pelantikannya, Kasih Datun yang mewakili Kasih Intel, karena Kasih Pak Andi kita pindah di Pindrang, datanglah laki-laki muda. Ya kalau yang masih muda boleh buka nomor, karena ini juga masih muda. Mewakili Kajari Kabupaten Banggai Laut. Yang saya hormati, ini kalau di luar dipanggil Ketua DPR, tapi kalau di sini dianggap pulang kampung.
Ketua DPR Kabupaten Magelang bersama anggota yang sempat hadir, ini partner pemerintah daerah sehingga Magelang semakin hari semakin memberikan dampak kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Yang saya hormati para staf ahli bupati, asisten, para pimpinan PPD, lingkup pemerintahan Kabupaten Magelang. Yang saya hormati Pak Camat Bengkulu bersama seluruh kepala desa yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan, ini saya minta beliau satu hari untuk melengkapi kelengkapan pengusulan KMP Kepala Desa Kabupaten. Berdiri dong. Ya. Jangan dulu. Ini saya kasih contoh teman-teman kepala desa ya. Ini satu hari saya minta. Karena kriteria, silakan dulu. Karena kriteria untuk menempatkan KMP ini satu hal. Kurang-kurangnya 80% masyarakatnya penduduk nelayan. Bapak boleh tahu, penduduk nelayan, penduduk pesisir di Kabupaten Magelang ini banyak, bukan hanya kabupaten. Tapi karena kepala desa dan pemerintahnya responsif cukup jelas, cukup kuat, komunikasi dengan bupati cukup bagus, sehingga Kampung Merah Putih tahap kedua yang rencana dibangun seluruh Indonesia hanya 100 kebagian Kabupaten Magelang, 1 tempatnya di Kampung Merah, di Kampung Kabupaten. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kalau saya di sini mohon maaf angka kegantengan saya menurun karena yang melihat hanya di atas. Saya coba pindah tempat. Sebelum saya lanjut, mewakili masyarakat Kabupaten Magelang mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Perikanan dan Kelautan sehingga kami desa Kabupaten ini, kabupaten yang terlepas dari induknya, Provinsi Sulawesi Tengah, paling timur Provinsi Sulawesi Tengah, dan kami mampu mendapatkan awal dari 100 rencana pembangunan Kampung Merah Putih di Republik Indonesia yang berada di kabupaten. Sekali lagi salam saya kepada Pak Menteri ya, sehingga masyarakat nelayan kita tidak hanya mancing, tapi dia dapat merasakan betapa bangganya dia menjadi seorang nelayan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini memang panjang Pak. Di Indonesia ini kurang lebih juta desa, yang punya kampung nelayan kurang lebih 800 sekian, ya 800 sekian yang punya desa. Sama juga di Provinsi Sulawesi Tengah yang punya kampung yang mencapai target 80% nelayan itu banyak. Hari ini kami kabupaten yang termuda, ya, kabupaten yang termuda di Republik Indonesia, yang baru belajar perjalanan, yang baru merangkak, umurnya baru 13 tahun. Kenapa kita mampu mengalahkan daerah-daerah yang lain? Kenapa? Karena kami tidak punya kepentingan. Kami punya semangat untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya bupati tidak hanya pikirkan itu kampung nelayan. Pulau Bengkulu ini terpisah dengan induknya. Kalau kampung nelayan itu insya Allah beroperasi di tahun depan, ikan sudah nur di dalam. Bapak membawa kemana? Membawa kemana ini barang?
Maka program saya, peri yang saya sudah masukkan hari ini dari Banggai, Labowo dan Bokang dan Bangkurung tidak hanya berhenti di Bangkurung, saya akan lanjutkan ke Toilu. Tepuk tangan dulu. Ini tahun depan Pak. Bapak boleh tanya di Kementerian Perhubungan di Dirjen Darat. Jadi peri darat bukan Dirjen Laut Pak. Pengurusan peri di dunia, bukan di Indonesia. Pengurusan peri di dunia yang hanya 3 bulan itu di Banggai Laut. Selain itu, saya mempercepat jalur antara Banggai dan Sarakan. Kalau dulu Banggai Sarakan 1 minggu 1 kali, sekarang Sarakan Banggai setiap hari. Perinya sendiri. Jadi kita punya peri 2. Peri sendiri khusus melayani Banggai, Labubu, Bangkulu, Banggai, Sarakan, apa namanya? Boniton, dan Luwuk, Banggai, Bobo. 1 peri. Jadi peri yang berada di Banggai Laut ini ada 3 peri. Itu kenapa? Karena doa masyarakat Banggai Laut. Kalau saya bodoh-bodoh ini, Makassar udahlah, saya kan sudah 2 periode, duduk manis saja, terima gaji Banggai Laut walaupun hanya 5 juta, nikmatilah jadi bupati 2 periode. Tapi kalau saya hanya diam, Banggai Laut ini kayak layang-layang Pak. Dia terbang, tapi dia melayang. Dia tidak tahu mau kemana. Sebab kita tidak punya saudara yang ada di DPR Provinsi. Ini hadir DPR Provinsi Pak. Saya persilakan berdiri. Tidak ada orang Banggai asli yang ada di DPR Provinsi Pak. Saya ibarat sendiri, naik perahu sendiri, nggak tahu siapa yang saya tuju Pak. Ya, tidak usah kita bicara Jakarta, tidak usah kita bicara di kementerian. Siapa orang Banggai yang ada di sana yang bisa kita tembus untuk minta bantuan? Akio, kalau orang suku sama bilang tidak ada apa? Bisa pedaya, tidak ada ikan, tidak ada harapan, tidak ada. Tetapi karena hubungan komunikasi kita bagus, ya, dengan teman-teman kita di Jakarta, akhirnya apa yang kita rencanakan Allah merestui, masyarakat mendoakan, Allah merestui. Hari ini masyarakat Banggai Laut menikmati apa yang disebut dengan merdeka. Ya, Bapak Ibu bisa menangkan. Tiba-tiba ada saya kasih masuk dari dunia, ada pernah terbayang? Bapak bisa bayangkan uang 23 miliar berputar di Kabupaten ini, biar kau kopi kau beli boleh. Betul ya? Ini karyawannya banyak, butuh makan, butuh jalan-jalan, butuh pulsa. Betul ya? Uangnya berputar di sini, begitu Pak pelakuannya. Dia beli sabun, beli odol, beli sampo. Nah mungkin dia beli sampo ke Banggai Pak. Pasti di sini. Yang untuk siapa? Yang untuk adalah masyarakat di mana KMP itu dibangun. Kalau dari alur cerita saya, maka saya perintahkan mulai camat dan kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat siap membantu pelaksanaan pembangunan KMP itu. Betul? Mau siap? Sebab hasilnya bukan untuk orang lain, hasilnya untuk kita sendiri. Kalau dia bilang Pak boleh minta kelapa, kasih. Yang penting jangan tebak kelapanya. Tiba-tiba dia nggak ada ikan, sudah ambil ikan, kasih dia ikan, biar semangat dia kerja. Kalau target pembangunan 4 bulan misalnya, mungkin dia bisa kerja 1 bulan. Ya,
Kalau ada yang dapat jodoh, cepat selesaikan. Misalnya kalau ditanya cari jodoh, kan ada masalah. Ya, di sebelum tukang yang kerja, ya saya juga mau cari jodoh di sini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadi saya minta mari kita dukung program Bapak Presiden ini dengan percepatan pembangunan KMP yang ada di Kabupaten ini. Ya, Pak Camat, Pak Desa, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, ya kalau tidak mampu bekerja, minta doanya saja. Kalau ibu-ibu yang berdoa ini cepat, Allah akan kabulkan. Tapi kalau laki-laki ini berdoa terlalu banyak cabangnya. Banyak cabangnya. Selain KMP, selagi saya ada di sini, sekolah, mana kopi? Sekolah revitalisasi sini udah berapa? Karena anggaran pendidikan revitalisasi untuk Kabupaten Banggai-Mau di tahun 2026 ini saya turunkan 100 miliar. Ya, mulai dari revitalisasi STK, SD, SMP, dan ini sudah saya usulkan ke Kementerian Pendidikan dan sudah mendapat restu. Uangnya bukan masuk ke Pemda, uangnya masuk ke rekening kepala sekolah. Dan ini proyek diswadayakan kepada kepala sekolah untuk berdayakan tukang-tukang lokal. Ya, untuk berdayakan tukang-tukang lokal. Dan diawasi, ingat, begitu uang masuk, kami diminta pertanggungjawaban oleh kementerian. Jadi kami turun untuk memeriksa. Karena kalau Bapak Kepala Sekolah tidak pandai mengelola barang ini, saya yakin dan pasti di tahun berikutnya kita sudah tidak dapat lagi. Untuk sementara di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, anggaran yang terbesar untuk revitalisasi pembangunan sekolah STK, SD, SMP itu berada di Banggai Laut kurang lebih 100 miliar. Hari ini Dinas Kesehatan sudah saya perintahkan Puskesmas Lantimu, ya, ada kepala desa. Belum ada ya? Ada kampusnya? Ya. Umi berdoa. Ya. Saya sudah kasih lahan, ya kan? Lahannya sudah ready dan saya akan bangun tahun depan melalui anggaran APBN. Jadi kalau mau harap Banggai Laut membangun, ini hujan, dia turun, dia tutup ini gedung, tidak mungkin terbangun, Pak. Tidak ada uang. Kalau Bapak boleh tanya, kalau saya mau tanya ini orang apa orang, 5 orang dengan sana yang dulu. Tidak ada orang. Sedangkan saya bayar gaji P3K, tinggal sampai tidak keluar di tanah, baru bisa terbayar, Pak. Tidak ada uang. Ya, saya sejak bupati, saya BOP 3 bulan baru 1 kali bayar. Tapi saya tenang-tenang saja, karena banyak masyarakat Kabupaten doakan saya, mudah-mudahan saya bupati ganteng terus. Tapi mana dia bilang makan nabi ganteng, begitu ya. Pak Kepala, saya masih punya berada di Mandel. Mandel ini sama dengan sini kurang lebih 80%. Kemudian ini melebihi 80%. Toropot. Kalau Bapak tanya saya, Mandel, Toropot, Lokibit, mana yang lebih utama, saya memilih Toropot. Karena Toropot itu hampir semua nelayan. Kalau yang bukan nelayan itu adalah pendatang, kepala puskesmas atau kepala sekolah yang saya tugaskan sana. Selebihnya itu nelayan. Kalau di sini ada anggota DPR, ada 2 anggota DPR di sini. Ibu Santri ini yang cantik, sebelumnya bisa mengenali kita semua.
Ini satu. Kemudian Pak Kasat, mana Pak Kasat? Silakan berdiri. Ini. Selain Purna Kasatpol P, beliau sekarang pelatih dancer tadi. Purna Kasat. Jangan ada tadi dia pelatihnya. Di sini. Banyak dan kampung ini Bapak lihat kecil, tapi ini sumber dayanya luar biasa. Ada yang jadi sekda, ada yang jadi polisi, ada yang jadi kapolres, dibanding dengan tadi yang saya sebut tadi teropong. Ya, kalau pertemuan-pertemuan hanya pertemuan biasa, itu Pak Wakil yang saya perintahkan. Tapi kalau pertemuan lobby saya kapal, saya selesaikan. Jadi Pak Wakil saya ini masih di Jakarta menjalankan perintah saya. Biasa ada pertemuan biasa. Kalau tidak ada juga pemerintah daerah, kita dicoret. Karena setiap tahun itu ada laporan dari Presiden. Siapa pejabat yang tidak hadir di situ akan masuk. Sebelum saya akhiri, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Banggai Laut. Hari ini saya berada di Kabupaten karena Banggai Laut ini nomor 1 pelayanan publik di Republik Indonesia yang diberikan oleh Ombudsman, yang saya perintahkan Pak Wakil untuk terima di Jakarta penghargaannya. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih atas doa kita semua. Banggai Laut BPJS nomor 1 di Indonesia, nomor 1 di Provinsi Sulawesi Tengah, nomor 2 di Indonesia. BPJS sudah mencapai 100%. Saya baru terima penghargaannya. Kita tidak punya uang ini, tapi kita sudah bermain level nasional. Ini ombudsman sama dengan KPK. Kalau KPK kejar angka korupsinya, kalau ombudsman kejar angka pelayanan publik di Republik Indonesia. Sama-sama dibentuk oleh negara. Gitu. Ada lagi saya terima penghargaan kemarinnya. Sudah banyak. Di Indonesia, bupati yang tidak punya kantor, bupati yang tidak punya ruangan adalah Bupati Banggai Laut. Sampai hari ini sudah habis saya punya periode, saya tidak punya ruangan. Ada ruangan tapi bocor, saya tidak bisa duduk karena pernah saya duduk paraponnya jatuh. Belum saya perbaiki sampai hari ini, sudah mau 2 periode. Daripada saya perbaiki, sedangkan puskesmas rusak, SD, TK tidak ada mainan, mendingan uangnya saya alihkan ke bangunan itu daripada saya hidup mewah di dalam ruangan. Betul? Kalau Bapak tidak percaya, silakan ke kantor bupati. Lebih bagus WC-nya daripada ruangan yang saya tempati. Mana bagus? Saya duduk tenang di dalam ruangan dengan kursi yang mahal, perabot yang mahal. Masyarakat saya susah mencari hidup. Betul? Dalam kantor saya tidak punya ruangan. Ya, tidak punya ruangan hari ini. Untuk tahun berikutnya, tahun depan, ini sudah ready uangnya. Saya akan bangun kantor dolok, kantor bersama gudangnya di belakang kantor kejaksaan Banggai Laut. Tahun depan, uangnya sudah ada 11 miliar. Untuk tahun depan, sekolah rakyat. Kalau kemarin saya coba sekolah rintisan, daripada saya bangun sekolah rintisan dengan menelan biaya kurang lebih 1 miliar, dan ini sering antara pusat dan kabupaten, saya nggak punya uang untuk itu. Maka saya lobby ke Kementerian Sosial. Tahapan pertama hanya 71, tahapan kedua dicari 50 daerah. Maka tahapan kedua 50 daerah, nomor 1 itu Banggai Laut. Ya, karena yang ngurus itu saudara saya dari bau-bau jauh hari, yang ngurus sekolah itu, yang menentukan sekolah itu di mana bangunnya. Maka saya minta kepada jauh hari bangun di Banggai Laut, lahannya 6,3 hektar.
Dan Pak Kasat, insya Allah sebelum saya berakhir sebagai Bupati Banggai Laut, Polres sudah terbangun di Banggai Laut. Hari ini Polres pertama dari Mabes ke Menpan untuk dikelola, diberi syarat berapa jumlah pegawai dan berapa jumlah personil yang ada di Mabes Polri akan dipindahkan ke sini dari Banggai, kemudian syaratnya mau ke sini. Kedua, Luhut mau naik status bukan lagi AKBP yang memimpin di sana, tapi sudah komes. Ini bisa terjadi apabila Banggai Laut ada Polres. Ya, hari ini kita punya polsek yang satu sudah dibangun di Batangan, betul? Dari Bapak, betul? Anggaran dari Mabes Polri. Yang lain-lain yang harus saya dapat. Hari ini kita sudah memiliki dan lebih 4%, sehingga ketentuan untuk membangun kantor kepolisian yang ada di setiap kabupaten Banggai Laut telah memenuhi syarat untuk memiliki Polres dan anggarannya sudah siap. Cukup ya. Beberapa hal yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa berhasil apabila kita memiliki tanggung jawab yang sama. Perlu juga saya sampaikan, saya dengan ketua dan anggota tidak satu pun niat ada kerjasama untuk melorong uang Banggai. Ini saya ulangi lagi ya, Ketua DPR, saya Bupati dan seluruh anggota DPR Kabupaten Banggai Laut tidak ada niat satupun untuk melorong anggaran pendapatan Banggai Laut. Semua kita berikan untuk kesejahteraan Banggai Laut. Tidak ada mereknya di dalamnya. Tidak ada ini punya, tidak ada ini punya, tidak ada ini punya. Semua untuk masyarakat Banggai Laut. Jangan kasih contoh di daerah yang lain. Belum pembahasan 50 kali ketika tahu. Tapi kalau di Banggai Laut, karena niat tulus untuk pembangunan dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat Banggai Laut, semua seperti alami. Seperti saya datang dari Banggai menuju Kalopapi, terus kan. Nanti sudah masuk di sini baru Pak Opa. Sudah masuk dalam ini. Padahal banyak kapal. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, program Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Desa Kalopapi, Kecamatan Bangkulu, Kabupaten Banggai Laut, saya nyatakan resmi dimulai pembangunannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih insya Allah dapat berjalan lancar, untuk itu mari kita merundukkan kepala sejenak seraya mengaminkan pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ridwan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sejenak kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang menjadi harapan kita semua insyaallah berjalan dengan baik hingga akhir tidak mendapatkan berkah satupun. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakati syahidillahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan lillahi nikmah lillahi nasir. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-qadim wa qadim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurika bis-sarai wa malikul jannah wa jam'ihi fi kulli atwar wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka as-salamata min ruhi kulli sarai. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kami semua. Wassalamatan minal bala, wassalamatan minal fahsya'i wal munkar. Allahumma inna nas'aluka as-salamata min ruhi kulli sarai. Wassalamu ala ulil amri. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada pemimpin kami. Wal khususan ala ulil amri bangga laut, dan yang paling khusus adalah pemimpin kami di bangga laut. Keselamatan dari awal dan akhir, keselamatan dari awal dan akhir. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa dunya wa akhirah. Wa tanbihi wa salamatan fil ilmi wa barakatuh. Tawbatan ila Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma asif akibatana fil umur kulliha. Ya Allah, jadikan akhir dari perkara kami ini berakhir dengan baik. Fitni wa dunia wal akhirah, dan dunia hingga sampai ke akhir. Allahumma sallimna min Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Wa aslimna min amal. Terimalah apa yang menjadi perbuatan kami dengan bulan suci Ramadan dalam ibadah kami kepada Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa ma ajaltana. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian kita hormati acara selanjutnya yaitu istirahat. Alhamdulillah masyarakat desa kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berada di Desa Kalupati, Kabupaten Pantai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka memenuhi program Bapak Presiden, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih. Di samping kiri kanan saya ini yang mewakili Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Wandang,
ada Pak Kopimda, ada Pak mewakili Pak Kajari, yang mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Pak Dandim, yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bangka Laut. Di samping kiri saya Ketua DPR Kabupaten Bangka Laut bersama anggota, Pak Camat, Pak Sekda, dan para kontraktor yang siap akan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bangka Laut. Mewakili saya Bupati Bangka Laut, mewakili masyarakat Kabupaten Bangka Laut mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada Bapak Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, peletakan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bangka Laut. Mudah-mudahan kita semua berdoa tidak ada arah melintang sehingga pembangunan KM Merah Putih ini berlangsung dengan baik, karena semua ini untuk manfaat bagi masyarakat nelayan kita yang ada di Kabupaten Bangka Laut. Amin.